Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, yang dimana seperti biasanya Abah akan menyampaikan sebuah topik-topik pembahasan yang dimana Abah ambil dari sebuah proses gambaran perjalanan sang Satria Piningit alias Bocah Angon, ataupun tentang sang Satria Piningit itu sendiri. Para penggemar YouTube dimanapun berada, Abah ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya yang telah memberikan dukungan, komentar, dan sebagainya. Mudah-mudahan semua itu menjadi amal baik kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa Abah pun selalu mengiringi doa kepada para penggemar YouTube yang sudah hadir di konten Abah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kesehatan kita dan selalu mencukupkan rizki kepada kita dimanapun kita berada. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Para penggemar YouTube yang budiman, pada topik pembahasan saat ini Abah akan menyampaikan sebuah topik yang sangat urgen, yang sangat penting sekali, yang dimana itu adalah misi daripada sang Satria Piningit alias Bocah Angon. Para penggemar YouTube yang budiman, topik pembahasannya adalah bahwasanya sang Satria Piningit tugas yang paling utama adalah mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas yang paling utama sang Satria Piningit adalah mengajak kembali seluruh rakyat Indonesia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para penggemar YouTube, ini suatu misi yang sangat urgen sekali bagi sang Satria Piningit di akhir zaman ini. Karena apa? Satu, berbicara akhir zaman artinya berbicara tentang sesuatu yang akan berkesudahan atau sesuatu yang mendekati kesudahan, entah perjalanan waktu kehidupan manusia, entah yang dibahas adalah merupakan suatu bentuk pola kehidupan manusia, ya, dan sebagainya. Nah, para penggemar YouTube dimanapun berada, topik pembahasan ini adalah topik pembahasan yang berdasarkan daripada apa yang menjadi petunjuk-petunjuk beliau, ya, secara kegaiban kepada Abah. Ini adalah sangat urgen sekali, ya. Karena apa? Karena kalau seandainya, ya, masyarakat bangsa ini, ya, tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, maka yang akan terjadi adalah kemurkaan Allah kepada negeri ini. Lalu bagaimana dengan konsep kalau seandainya terjadi
musibah, bencana di mana-mana, itu pun merupakan tugas sang Satria Piningit. Tapi itu adalah sebuah konsep, ya, sebuah konsep yang dipegang oleh beliau. Tetapi yang paling utama, yang paling urgent di dalam misi beliau adalah satu, mengembalikan bangsa ini, ya, negeri ini kepada negara yang betul-betul mau masyarakatnya itu kembali kepada Tuhannya. Untuk apa? Untuk mendapatkan keridhaan, ya, dan rahmatan, sehingga negara ini menjadi negara baldatun toibatun warobun gopur, menjadi negara yang gemar ripa repe rapi lo cinawi, subur makmur sejahtera, ya. Karena syaratnya tidak ada yang lain. Kalau ingin hidup makmur, hidup sejahtera, ya harus kembali kepada Allah. Bukan hanya mengandalkan sebuah konsep membangun kembali, bangkit kembali. Bukan hanya sekedar itu. Perkara membangun adalah perkara yang bisa dilaksanakan. Tetapi perkara mengajak orang untuk kembali ke jalan Allah, itu hal yang susah, yang sulit. Apalagi di negeri ini berbagai macam suku dan budaya serta agama, ya. Maka wajarlah, ya, apa yang terjadi saat ini menimpa bangsa ini. Karena apa? Karena memang kita sudah jauh dari mengingat Allah sebagai Tuhan. Karena sebuah proses perubahan zaman, sebuah proses perubahan peradaban, sebuah proses perubahan budaya, itu memang adalah sudah merupakan kehendak Allah. Tetapi Allah sendirilah, ya, yang memilih, yang memingit manusianya untuk apa? Untuk dijadikan sebagai seorang yang menjadi panutan, suri tauladan, untuk mengajak manusia kembali ke jalan Allah atau Tuhannya. Itu. Maka dari dasar itulah Allah memberikan daripada berbagai macam kekayaan kepada manusia itu untuk apa? Untuk nanti yaitu apa? Membangun kembali, ya, bangkit kembali dari keterpurukan. Begitu. Jadi bukan semata-mata lalu dengan datangnya Satrio Piningit adalah apa? Menata negara, atau istilahnya bangkit kembali membangun negara. Bukan seperti itu. Yang pertama yang dipersiapkan di akhir zaman adalah manusia harus betul-betul kembali kepada jalannya Allah, kembali kepada Allah, kepada Tuhannya. Itu syarat utama yang tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Makanya ketika dalam sebuah perjalanan konsep Sang Satria Piningit, beliau pun tidak terlepas daripada ajaran ma'rifatullah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kalau jauh belum tentu si manusia itu dipilih menjadi Sang Satria Piningit. Tuh. Ya. Karena kehidupan dunia ini berjalan atas sunatullah. Bukan berjalan atas dasar ketentuan para dewa, bukan. Tapi sunatullah, Allah yang sudah mengatur jalan takdir akan perjalanan kehidupan suatu bangsa. Maka contoh seperti di Arab Saudi, ya, di Arab dengan suku Quraisy zaman dahulu, ya, maka di bangsa itu Allah menakdirkan, yaitu apa? Memilih, ya, para nabi untuk jadi seorang rasul, seorang panutan untuk mengajak manusia-manusia yang lain, umat-umatnya, untuk kembali kepada Allah. Nah, setelah itu para nabi baru mengkonsep-konsep yang lain. Nah, begitupun dengan Satria Piningit.
ya, yang dimana keadaan masyarakat Indonesia, ya, mungkin secara umumnya ya, sudah jauh daripada mengingat Allah. Karena apa? Karena pengaruh budaya-budaya yang begitu bercorak ragam, sehingga apa? Lupa akan kepada Sang Maha Pencipta. Ya, disuruh ngaji aja nggak mau. Lebih mau pada bermain. Nah, ini tipe-tipe anak sekarang. Ya, disuruh ngaji ke musola nggak mau, disuruh orang tua nggak mau, dan sebagainya. Ya, lebih banyak menuntut. Gitu. Jadi sudah tidak bisa dikatakan bahwa bahwa konsep Sang Satria Piningit itu adalah semata-mata untuk membawa misi menata kembali negara yang sudah terpuruk. Itu konsep kedua. Konsep utamanya Sang Satria Piningit adalah mengajak manusia Indonesia untuk kembali ke jalan Allah. Agar apa? Disinilah mardotilah nanti turun, disinilah rahmat Allah nanti turun, disinilah magfirah nanti turun, dan sebagainya. Menjadilah negara yang akhirnya yang dikatakan negara NKRI, mercusuar dunia. Ya, yang penuh dengan keadilan, yang penuh dengan kemakmuran, yang penuh dengan kesejahteraan dan beradab. Ya, seperti itu. Seperti itulah Sang Satria Piningit. Maka di lain sisi bahwa Sang Satria Piningit adalah seorang Habibullah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia yang sebenarnya. Beliaulah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia yang sebenarnya sebagai apa? Sebagai Habibullah. Maka ditunggu kehadirannya. Apa kedatangannya? Marhaban ya Sehuna Hadi akhiri zaman. Marhaban ya Sehuna Hadi, dan seterusnya. Seorang guru penunjuk jalan keselamatan ke alam akhirat. Ya. Beliau adalah seorang keturunan daripada Ahlul Bait. Ya. Beliau pun adalah seorang Habibullah. Ya. Beliau pun seorang yang ditunggu-tunggu di akhir zaman. Nah, inilah. Maka ketika berbicara akhir zaman, yaitu apa? Berbicara mengembalikan kembali manusia Indonesia untuk mengingat Allah. Tuh. Maka ujian demi ujianlah yang ditegurkan, yang diberikan kepada manusia Indonesia. Apakah sekali, 2 kali, 3 kali teguran yang turun ke negeri ini menjadi suatu bentuk kesadaran atau tidak? Atau malah masa bodoh? Nah, ini penting sekali diperhatikan. Ya. Artinya bahwasanya apapun tentang Sang Satria Piningit bukan hanya sekedar tercatat daripada konsep Jayabaya ataupun Uga Siliwangi. Itu sudah dibicarakan di zaman Nabi Muhammad SAW, dan itu menjadi suatu petunjuk bagi para raja di Nusantara ini tentang Indonesia sebagai negara yang ada di timur, sebagai negara merah putih. Tuh yang ditunjuk Rasulullah. Ya. Nah, para penggemar YouTube, ya, jadi Abah mengambil kesimpulan bahwasanya inti daripada tugas Sang Satria Piningit alias Bocangon adalah satu, mengajak manusia Indonesia kembali ke jalan Allah, kembali mengingat Allah, kembali beribadah. 2,
Mari kita sama-sama bergotong royong untuk membangun, bangkit kembali dari keterpurukan, musibah-musibah, bencana-bencana yang menimpa bangsa ini. Sehebat apapun kita, kalau tidak ada ridho Allah, kalau kita tidak marifat dengan Allah, kalau kita jauh dari Allah, jangan harap kita akan bisa berdiri sendiri. Sudah jelas di pembukaan Undang-Undang 45 apa Bung Karno menyatakan, berkat rahmat Allah tuh maka kemerdekaan. Ya, berkat rahmat Allah artinya bahwa inilah poin utama, ya, manusia Indonesia di saat akhir zaman ini harus betul-betul kembali ke jalan Allah. Biar apa? Tadi Abah sampaikan, mendapatkan ridho Allah, mendapatkan rahmat Allah, magfiratan dan sebagainya. Baru dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Indonesia membangun. Baru dengan kita kembali kepada Allah, kita bangun dan bangkit kembali dengan sang satria piningit yang telah Allah berikan modal. Tuh, modal kamu untuk bangkit. Ya, para penggemar YouTube dimanapun berada, Abah cukupkan sampai di sini saja. Ya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, yang salah, mohon dibukakan pintu maafnya yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.